Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama saya Pak Aziz Romaldon. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, coba perhatikan ketiga gambar berikut ini. Apa jenis simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup pada gambar tersebut? Pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga sama-sama mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga diuntungkan karena keberadaan kupu-kupu membantu bunga dalam proses penyerbukan. Gambar kedua, hubungan antara tali putri dan tumbuhan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tali putri mendapatkan keuntungan dengan cara menghisap bahan makanan dari inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya dirugikan karena makanannya diambil. Gambar ketiga, hubungan antara ikan hiu dan ikan remora merupakan simbiosis komensialisme. Ikan remora diuntungkan karena mendapatkan sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan ikan hiu tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan ikan remora. Sahabat cerdas, ketiga contoh gambar tersebut menunjukkan hubungan antar makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang rantai makanan. Lalu apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Ketergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Sahabat cerdas, rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan. Padi merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai produsen. Belalang merupakan konsumen yang memakan tumbuhan, sehingga belalang disebut sebagai hewan herbivora. Katak dan ular merupakan konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya, sehingga disebut sebagai hewan karnivora. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan, yang disebut sebagai hewan omnivora. Sahabat cerdas, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi dalam sebuah ekosistem. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem disebut sebagai jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Contohnya pada gambar tersebut, terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan padi. Terjadi juga persaingan antara ular dan burung elang dalam memakan tikus, katak, dan ayam.
Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 5, subtema 3 dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.